Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Namun, banyak yang tidak menyadari sejarah yang menarik tentang bagaimana Islam pertama kali tiba di Indonesia. Sejarah agama Islam masuk ke Indonesia merupakan sebuah kisah yang menarik dan penuh nuansa multikultural. Dalam perjalanan panjangnya, agama yang diemban oleh masyarakat muslim di Indonesia ini membawa banyak perubahan yang signifikan terhadap sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun sejarah Islam di Indonesia sudah berusia lebih dari 7 abad, tetapi keberadaannya tetap menjadi topik yang menarik dan relevan hingga saat ini. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafahan Islam di tanah Arab, kekhilafahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook Horgronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wiryo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang di India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Teori Arab atau Mekah. Kemudian,
Ada teori Arab yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu, bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia, yang sekarang bernama negara Iran, adalah teori yang didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabur di daerah Bengkulu dan tabui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam Cina yang ditulis oleh Jean Eberly menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nano Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah.
Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para wali songo. Para wali songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbau serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyaknya sejarah mengenai agama Islam, membuat umat di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing yang membuat adanya dinamika. Bagaimanapun, proses penyebaran Islam di Indonesia tidak terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan melalui berbagai tahapan yang melibatkan peran penting para ulama dan tokoh-tokoh agama yang berperan sebagai pembawa dakwah. Perjalanan sejarah Islam di Indonesia membuktikan toleransi dan keberagamaan adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Beragam tradisi dan budaya lokal dipadukan dengan ajaran Islam, sehingga terbentuklah budaya Islam di Indonesia yang unik dan khas. Kini, Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dan terus berkembang pesat. Namun, perjalanan dakwah Islam di Indonesia tetaplah menjadi catatan sejarah yang penting untuk dipelajari dan diapresiasi sebagai salah satu cermin kebesaran bangsa Indonesia dalam menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama.